Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Konawe Kepulauan, yang kami hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaha, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang kami hormati Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang kami hormati OPD dan beserta seluruh hadirin yang sama kami hormati. Selamat datang di acara sosialisasi pelayanan hukum dari inovasi-inovasi Pengadilan Negeri Unaha dan penandatanganan MOU antara Bupati Konawe Kepulauan dengan Pengadilan Negeri Unaha. Langgaran tanggal 27 Mei tahun 2022 dimulai. Sebagai ungkapan rasa syukur mengawali acara ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Haji Abdul Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kegiatan ini mendapat maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini saya antar dengan syariat Islam bagi yang pada malahin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afina fi badrina, Allahumma afina fi syam'ina, Allahumma afina fi basharina. La ilaha illa anta. اللهم رب الذل والحرام ورب المشر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن المقام أبلغنا لسيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma inna a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-da'i wa qahri al-rijal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pengadilan Negeri Unaha. Kepada keluarga besar PN kami persilakan untuk mengambil tempat. Kami undang Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaha untuk bergabung. Dilanjutkan Iya semangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah semangat hari ini dan kekompakan hari ini, mari kita mengumandangkan yel-yel dan moto Pengadilan Negeri Unaha. PN Unaha semangat, santun, efisien, melayani, amanah, nyaman, giat, aman, tanggung jawab. PN Unaha semangat, 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 luar biasa. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita mendengarkan sambutan selamat datang Bupati Konawe Kepulauan Bapak Insinyur Haji Abdullah MT. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri Unaha beserta
tidak hafal satu-satu. Sekaligus pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Konawe Kepulauan. Mungkin banyak yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, staf ahli, asisten, para kepala opini di pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur Forkopimda Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang saya hormati Bapak-bapak camat, lurah, kepala desa di lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Sekali lagi, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi kesehatan dan waktu yang luang sama-sama hadir di tempat ini, tempat yang sangat sederhana untuk jabatan Pak di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka penyelenggaraan dan mengikuti acara sosialisasi pelayanan dan inovasi Pengadilan Negeri Punaha serta penandatanganan nota kerjasama antara pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pengadilan Negeri Punaha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Secara khusus kami sekali lagi menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Dian Kurniawati SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Punaha beserta seluruh jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir membagikan informasi. Kalau di sini mungkin istilahnya mensosialisasikan, tetapi mungkin bagi kami, saya selaku Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan beserta seluruh jajaran, lebih tepat kalau saya menunjukkan edukasi kami, mendidikan karena dalam penyelenggaraan tugas-tugas kita bisa menjadi faktor pelayanan publik. Tidak ada hal-hal khusus yang sifatnya itu menjadi tupoksi dan tanggung jawab utama juga terkait penyelenggaraan anggaran yang tentunya tidak terlepas dalam penyelenggaraan tersebut berhadapan atau berpedoman pada peraturan-peraturan regulasi-regulasi tertentu yang juga berkaitan dengan permasalahan hukum. Jadi pada kesempatan ini, kalau memang ini di luar konteks sosialisasi yang akan dibawakan pada kesempatan ini, mungkin saya secara khusus meminta kita keluar dari konteks itu sebagian untuk memberi kami informasi, edukasi kami terkait peraturan-peraturan dan permasalahan-permasalahan hukum
yang ada resikonya terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok kami masing-masing. Ibu Kepala Pengadilan serta jajaran dan hadirin yang berbahagia, saya tidak akan mengulas terkait apa yang akan kita laksanakan hari ini, yang intinya adalah MOU, dan isinya kalau saya ulas sama saja saya menyampaikan sesuatu yang pepatah mengatakan mengajari untuk berenang. Kita mengharapkan untuk diedukasi. Jadi pada kesempatan ini saya harapkan hadirin yang hadir, terutama dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai ke jajaran pemerintah desa, agar benar-benar mengikuti permasalahan perkelahan yang akan disampaikan terkait acara yang bisa dilakukan hari ini. Dan sebelum saya akhiri sambutan, Ibu yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, sedikit saya menyampaikan dan memperkenalkan, walaupun mungkin sudah sebagiannya diketahui tentang Kabupaten Konawe Kepulauan, tetapi mungkin itu masih sifatnya secara umum. Kabupaten Konawe Kepulauan ini yang kemarin Bunda kita ikuti acara pembukaan Jambore PKK yang dirangkaikan dengan Kabupaten Nasional dan Lancing dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Konawe Kepulauan yang ke-9. Usia 9 tahun untuk kabupaten, mungkin usia yang masih sangat muda, walaupun kami sudah bukan daerah otonomi baru lagi, sudah keluar dari zona itu, tetapi kabupaten yang mekar di tahun 2013 dan memulai proses pembangunan tahap pertama di 2014, dan kami termasuk saya sendiri, Pak Sekda, Bapak Kepala OPD yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan ini, hampir seluruhnya adalah orang-orang yang kritis atau pemula yang membuka Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Kalau kita ingat iklan di pompa bensin seorang gadis cantik ketika bapak-bapak datang membeli bahan bakar, ya persilakan melihat iklannya Starnol ya Pak, seperti itulah beberapa waktu yang lalu. Kami mulai untuk membangun kabupaten ini. Aspal yang ada saat itu di Kabupaten Konawe Kepulauan, jalan kami yang beraspal hanya kurang lebih 3 km, tapi bukan yang seperti ini, lebarnya 3 meter. Jadi sebenarnya masih jalan setapak. Jalan tingkat pun yang bisa dilewati dengan kendaraan itu baru sekitar 40% dengan kondisi yang sangat berat. Saya sendiri kelahiran Kabupaten Konawe Kepulauan, tepatnya perbatasan Kecamatan Wauni Utara dan Wauni Timur Laut. Dulu kalau saya kembali ke kampung naik sepeda motor dari Langara ini ke kampung ayah ibu saya, tempat saya dilahirkan, 2 jam sepeda motor. Tiba di sana pasti cari tukang lihat.
karena hampir seluruh sendi-sendi dan pinggang ini cedera dengan beratnya medan. Dan ternyata setelah kami berjalan melaksanakan pembangunan, diukur jarak dari Lanara ke kampung tersebut hanya 23 km. Jadi bisa dibayangkan panjang ruas jalan 23 km ditempuh sepeda motor 2 jam. Bagaimana kondisi jalan yang saat ini alhamdulillah bisa kita tempuh, kalau agak santai mungkin setengah jam kita. Dan kemudian mungkin tamu-tamu yang datang akan melihat wajah Lanara yang masih benar-benar seperti kampung, dan ini memang masih kampung. Teman-teman saya juga di luar sana banyak yang mengatakan bahwa ini sebagai etalase kabupaten sebaiknya akan dipercepat. Tetapi saya sampaikan kerinduan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan yang terutama bukan mau memanjakan matanya dulu, tetapi mau melepaskan diri dari belenggu keterisolasian. Dan alhamdulillah itu bisa kami bebaskan saat ini. Kondisi jalan kami sudah 100% lingkar Pulau ini. Kami juga 100% lingkar, dan sebentar lagi mungkin juga jaringan seluler akan 100% lingkar. Dan ini juga berkat dukungan doa seluruh masyarakat, kerja keras Bapak-bapak kepala OPD, dan juga tidak terlepas dari bantuan pemerintah pusat. Karena dulu 2014 ketika saya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, bersama jajaran saya berangkat ke Jakarta mengurus ada kegiatan dana lingkar pusat dan kementerian, dan kebetulan basic saya dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di penyelenggaraan jalan nasional. Ketika saya ke sana tidak bawa proposal, Bu, saya bawa foto. Ketika teman-teman di kementerian menanyakan mana proposalnya, saya bilang saya tidak bawa proposal. Apa yang dibawa? Saya bawa muka tas saya perlihatkan foto. Mungkin bergurau bahasa senior saya di kementerian waktu itu kaget melihat foto tersebut. Ternyata masih ada katanya di Indonesia ini daerah yang belum merdeka. Saya bilang iya, makanya saya kesini bantu saya untuk merdeka. Dan alhamdulillah itu terlaksana. Di tahun berikutnya memang kami dibantu luar biasa sehingga terbukalah cikal bakal dalam lingkar Kabupaten Konawe Kepulauan. Itu sekedar profil sedikit tentang Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk diri saya juga banyak di luar sana, Bu. Saya kelahiran pulau ini, tamat SD sampai SMP di Kabupaten Konawe Kepulauan, SMA di Kendari, tepatnya SMA Negeri 2 Kendari. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta, Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Yang dulu ketua IKA kami itu Bapak Mahfud MD, yang sekarang ketua IKA kami, agak lupa namanya, tapi kalau tidak salah ketua Mahkamah Agung ya Pak Said. Kami musyawarah 2 tahun yang lalu di Jakarta karena Pak Mahfud sudah 10 tahun belum ada yang ganti, sehingga beliau minta kami selenggarakan musyawarah. Kemudian tahun 93 saya masuk di Kementerian Pekerjaan Umum,
ditempatkan di Kendari. Saya melanjutkan juga pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya selalu kembali ke Yogyakarta, Bu, karena kata teman-teman dari Medan sudah terlanjur di Sumpel Gudeg. Mungkin teman-teman yang tidak paham, gudeg itu makanan khas Jogja, rasanya manis. Jadi kalau wow ini kata teman-teman, kata orang-orang tua, kalau sudah terlanjur minum airnya, sudah pernah minum airnya, insya Allah pasti kembali. Nah, seperti itu Jogja juga. Kalau sudah makan gudegnya, pasti akan berusaha kembali. Sehingga saya juga sampai hari ini bolak-balik ke Jogja. Dan juga terima kasih sekali lagi atas kunjungan ke Kabupaten Ponorogo Kepulauan beserta seluruh jajarannya. Mohon maaf kondisi kami seperti inilah. Rumah jabatan Bupati pun ini adalah rumah jabatan camat yang saya bersama sebagian besar kepala OPD ikut ngangkut pasir untuk membangun rumah jabatan ini dan kantor DKD di sana. Kalau tidak salah, ini dibangun di tahun 1978. Nah, waktu itu tidak ada masyarakat pengolah pasir, jadi setiap kelas di SMP ini diberi tanggung jawab ngangkut pasir 1 kubik per kelas, sehingga terbangunlah 3 bangunan. Yang pertama permanen di Kabupaten Ponorogo Kepulauan, dan ini pun kami masih gunakan untuk rumah jabatan. Untuk pejabat yang lain belum ada, wakil bupati, sekda dan ketua DPRD juga belum membangun, tetapi alhamdulillah mereka ikhlas dan bersabar. Saya sampaikan kalau rumah jabatan 1 unit kita bangun dengan angka 3 miliar, berarti kalau 5 unit 15. Sementara biaya pengaspalan jalan kita juga 3 miliar, berarti 5 rumah jabatan teraspal 5 km jalan. Kalau rumah jabatan adalah kenyamanan pejabatnya, berarti insya Allah kalau infrastruktur untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk tamu-tamu kita yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo Kepulauan. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan dan kerelaannya untuk menginap di Kabupaten Ponorogo Kepulauan dengan segala keterbatasannya. Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Ponorogo Kepulauan menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila di dalam kunjungan Ibu beserta seluruh jajarannya dalam penerimaan kami, pelayanan kami terdapat, dan saya yakin ada kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Kalau ada kesan yang kurang baik, tolong jangan disampaikan di luar. Tapi kalau ada kesan yang baik, bantu kami untuk mengekspos dan mempromosikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesempatan pagi hari ini dikurangnya maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Unaha, Ibu Dian Kurniawati SH.MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang
saya hormati Bapak Konawe Kepulauan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe Kepulauan, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan atau DPRD atau jajarannya ada mungkin yang mewakilinya di Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saya hormati Bapak Forkompimda di wilayah Konawe Kepulauan, yang saya hormati Pak Sekda di Kabupaten Konawe Kepulauan, para asisten serta ahli dan pada Konawe Kepulauan serta para dinas APD Kabupaten Konawe Kepulauan, para kabak di Kabupaten Konawe Kepulauan, para camat dan lurah dan kepala desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan, serta mungkin bapak ibu-ibu dari penggerak PKK dari Kabupaten Konawe Kepulauan. Yang saya banggakan Bapak Ibu Hakim, Panitra Muda dan seluruh staf dari keluarga besar Pengadilan Negeri Unaha yang berkesempatan hadir di sini dalam rombongan kita dalam kegiatan sosialisasi ini. Jadi kami membawa tim sekitar 17 orang untuk kemarin siang hadir. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon di saat saya memberikan salam Kabupaten Konawe Kepulauan, mungkin tolong Bapak Ibu semua bisa menjawab bagaimana salamnya Konawe Kepulauan. Yes. Saya yang sama pada Pengadilan Negeri Unaha, nanti bisa saya menyampaikan Pengadilan Negeri Unaha semangat luar biasa seperti itu. Dan saat saya menyampaikan selamat pagi energi positif gitu. Jadi seperti itu. Konawe Kepulauan bangkit. Oke, saya ulangi biar kita semangat, meskipun mendung tapi tidak membuat kita jadi mendung kan gitu ya. Jadi, Konawe Kepulauan bangkit. Pengadilan Negeri Unaha semangat luar biasa. Selamat pagi energi positif. Oke, terima kasih yang sudah bertanya dan seluruh yang hadir di sini. Jadi ini modelnya saya di saat saya memberikan sambutan atau arahan di kantor pun saya seperti ini Pak. Jadi makanya sampai sekarang pun Pengadilan Negeri Unaha di kepemimpinan kami dan seluruh kekompakan teman-teman Pengadilan Negeri Unaha akhirnya tercipta Mars Pengadilan Negeri Unaha, moto dan yel-yel sasaran Pengadilan Negeri Unaha, ada beberapa podcast dan segala macamnya, ya, channel YouTube, Instagram dan FB yang kita teruskan. Jadi kita terus bangkitkan untuk Pengadilan Negeri Unaha. Ini mungkin itu. Dan yang pasti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia-Nya, taufik hidayah dan inayahnya pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi pelayanan atau layanan hukum Pengadilan Negeri Unaha, inovasi Pengadilan Negeri Unaha, dan public campaign atau kampanye publik mengenai zona integritas berkala pada Pengadilan Negeri Unaha. Jadi dan selamat dan salam juga kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang suri toladan yang membawa penerangan bagi kita semua. Pertama-tama saya selaku pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Unaha menyampaikan yang sebesarnya terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang telah ramah, telah menyambut, menerima dan memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di Kabupaten Konawe
Kepulauan Bangkit yang memang ramah, bagaimana aura dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan yang saya lihat dari kemarin sampai hari ini juga. Jadi semoga saya yakin dan saya berharap dan saya ini bagian dari doa saya, Kabupaten Konawe Kepulauan terus bangkit, tercipta masyarakat sejahtera, kompetitif, dan bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang pasti masih lebih unggul dari kabupaten-kabupaten lain. Itu harapan saya. Dan dari itu mohon maaf Bapak Bupati dan jajarannya, kehadiran kami di sini mohon maaf kalau merepotkan. Ya Bapak, tapi sekiranya kami di sini adalah hadir untuk komitmen kami untuk menjaga silaturahmi dengan pemerintah daerah dan warga Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mana Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha. Bapak Ibu ketahui bahwa Pengadilan Negeri Unaha ada 3 kabupaten, semuanya 47 kecamatan yang harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha. Dan ini silaturahmi kami yang pasti karena Bapak Bupati juga sudah bersilaturahmi di Pengadilan Negeri Unaha beberapa bulan yang lalu. Waktu itu langsung saya gandeng dengan Ibu, saat ada kegiatan di Kejaksaan langsung saya gandeng, ayo monggo Bapak, karena saya juga baru Bapak Ibu semua, saya baru di Pengadilan Negeri Unaha. Saya gandeng, begitu saya dengar Pak Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan hadir di Kejaksaan, langsung langsung saya gandeng hadir bersama dengan jajarannya di Pengadilan Negeri. Waktu itu malah kami mohon maaf dengan sangat minimal sekali kami menyambutnya. Jadi mohon maaf Bapak dan terima kasih banyak, kami di sini sudah disambut yang begitu baiknya di Konawe Kepulauan. Seperti itu. Dan terima kasih banyak Bapak dan Bapak Ibu, Bapak Bupati dan seluruh para hadirin yang hadir di sini. Perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Unaha merupakan salah satu badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung yang sedang membangun zona integritas, yaitu menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas birokrasi, wilayah bebas bersih dan melayani. Ya. Jadi oleh karena itu saya selaku pimpinan pengadilan sangat berharap agar pemerintah dan masyarakat Konawe Kepulauan yang dipimpin oleh Bapak Bupati bisa memberikan doa dan dukungan kepada kami agar zona integritas dengan predikat wilayah bebas korupsi di Pengadilan Negeri Unaha dapat tercapai. Yang mana Bapak Ibu ketahui kenapa Pengadilan Negeri Unaha kita tidak menyebutkan Kabupaten Konawe, karena pengadilan berdiri itu, nama pengadilan berdiri adalah di tempat kecamatan gedung pengadilan berada. Makanya kami menggunakannya Pengadilan Negeri Unaha, karena pengadilan negeri yang ada gedungnya sekarang ini adalah di Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. Jadi seperti itu. Berbeda dengan kejaksaan ataupun dengan kepolisian. Ya, jadi dengan Polres, kalau Polres mengikuti kabupaten dan kejaksaan mengikuti nama kabupaten, namun kalau kami mengikuti nama di tempat gedung berada. Ini seperti itu. Dan untuk kami menggunakannya adalah ketua pengadilan karena kami di bawah dari Mahkamah Agung, lembaga yudikatif. Jadi seperti itu. Jadi nanti semoga berharap, saya juga berdoa semoga PN Unaha setidaknya bisa mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama masyarakat Konawe Kepulauan dan masyarakat yang ada yang berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Unaha. Sebelum saya melanjutkan, saya sedikit menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha, ini yang sekarang ini adalah era sekarang di Pengadilan Tinggi, wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saya adalah Ketua Pengadilan Perempuan satu-satunya Sulawesi Tenggara. Jadi kala itu waktu saya diperintahkan, kami ada rapat tim promosi mutasi, saya diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas Unaha yang menurut penilaian para
karena masyarakatnya di Sulawesi Tenggara saya anggap ramah dan untuk bekerja sangat-sangat enak, untuk bersilaturahmi, untuk menjalin kekeluargaan itu sangat seperti itu. Jadi sama halnya saya rasakan sekarang ini di Konawe Kepulauan seperti itu. Dan kalau dari Pengadilan Negeri Unaha, alhamdulillah dari kemarin semoga saya berharap dan memohon doa dari Bapak Ibu semuanya dari hasil dari penilaian Badan Pengawasan, tim penilaian intern, tim dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Unaha nilainya di atas rata-rata dari apa yang diajukan untuk masuk dalam tim penilai nasional, yaitu dari Menpan dan timnya bersama-sama dengan tim lainnya, bahwa semoga Pengadilan Negeri Unaha dapat memperoleh predikat WPK di tahun ini. Amin. Dan yang Bapak Ibu ketahui yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, bahwa salah satu tujuan kehadiran kami di sini yaitu untuk sosialisasi berbagai layanan dan inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Unaha, khususnya pada berbagai layanan yang berbasis teknologi informasi, berkorelasi juga dengan apa yang ada dalam MALS Pengadilan Negeri Unaha, yaitu berdedikasi untuk berbasis teknologi. Jadi dari layanan teknologi inilah tujuannya untuk memudahkan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan masyarakat Konawe Kepulauan dan seluruh wilayah masyarakat wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha untuk dapat akses layanan hukum pada Pengadilan Negeri Unaha dan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan Negeri Unaha. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati dan seluruh jajarannya serta para hadirin yang ada di sini, Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh layanan Pengadilan Negeri Unaha dan inovasi-inovasi yang ada sekarang ini adalah karya dari sumber daya potensi. Kami menggali potensi sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Unaha. Alhamdulillah kami mendapatkan hakim-hakim yang muda, para panitera muda dan seluruh ASN, PPN dan ASN maupun CPNS yang ada di Pengadilan Negeri Unaha yang memang mempunyai talenta pada masing-masing. Jadi ada yang bertalenta pada IT, ada pada musik, ada apa. Saya mencoba untuk menggali itu, mengkolaborasikan dengan apa yang ada, potensi-potensi SDM dan karena IPA Pengadilan Negeri Unaha yang diberikan dari Mahkamah Agung. Jadi alhamdulillah inilah potensi-potensi beberapa layanan kami yang nanti akan saya sebutkan dan mungkin nanti selanjutnya dijelaskan oleh Pak Mian selaku ketua tim yang hadir di sini. Jadi ada beberapa layanan yang telah berjalan untuk menjangkau dan memudahkan masyarakat, yaitu layanan sidang keliling. Daerah sidang keliling di mana kami dari tim Pengadilan Negeri akan bersidang di sini. Dan ini pun juga tercover oleh pada IPA Mahkamah Agung yang ada pada Pengadilan Negeri Unaha. Ini sudah kami lakukan kemarin di salah satu kabupaten yang menjadi wilayah hukum kita, yaitu Konawe Utara, karena di sana saya berkoordinasi dengan Pak Kapolres sudah mendapatkan, dan kemarin tanggal 20 berapa kami sudah ke sana seperti itu untuk melakukan sidang keliling. Jadi saya harapkan karena ini Kapolresnya masih ikut di Kapolresta Kendari, saya juga berusaha untuk berkoordinasi dengan kepada dan teman-teman di polsek-polsek yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan ini, setidaknya apabila ada kasus yang modelnya dipiring atau apa untuk menertibkan ketertiban masyarakat adalah bisa kita sidangkan di sini, kami hadir di sini. Jadi tidak perlu lagi ke sana, tapi yang sifatnya pembuktiannya mudah, yang hanya melanggar tindak pidana ringan saja. Yang penting dikumpulkan berkasnya, nanti kami yang di sini. Yang dimana itu semua untuk mengurangi beban dari masyarakat ya yang ada di Konawe Kepulauan. Itu dari layanan sidang keliling kami. Ada
ada lagi layanan pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum atau biasa disebut pos bakum, itu merupakan layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Unaha untuk berkonsultasi cuma-cuma dengan advokat yang telah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Unaha. Hal ini tetap kami menjaga objektivitas dan transparansi, jadi kami tidak dicampur dalam bagaimana perkara yang ada. Begitu kami ada yang menyampaikan atau kita serahkan kepada pos bakum, mau berkonsultasi kepada pos bakum, ya pos bantuan. Ada lagi layanan konsinyasi. Ini yang sekarang sudah mulai kami terima di Pengadilan Negeri Unaha. Konsinyasi adalah penerimaan dari pihak untuk pihak ketiga. Jadi perkara-perkara ini yang merupakan fasilitas penerimaan uang dan rugi atas pengadaan tanah dari bagi kepentingan umum. Ya. Atau mungkin perkara yang tidak menerima sudah yang tadi tidak mau menerima sudah diputus secara putusan tetap, tapi tidak mau hanya dititipkan ke pengadilan seperti itu. Selanjutnya layanan rodeo, ini yang merupakan layanan untuk jalan cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini nanti ada syarat-syaratnya dan prosedur-prosedurnya yang bisa dilakukan nanti akan dijelaskan. Selain layanan tersebut ada inovasi-inovasi yang saya harapkan ini sangat terkait dengan dinas-dinas terkait pada Kabupaten Manado Kepulauan. Jadi saya menggandeng Pak Bupati dan jajarannya untuk mendukung inovasi kami. Itu antara lain mengenai inovasi layanan era terang. Era terang itu adalah inovasi surat keterangan. Surat keterangan permohonan atau layanan permohonan berbasis elektronik yang dapat diakses di seluruh masyarakat secara online tanpa perlu datang ke pengadilan. Ya, jadi Bapak nanti Ibu bisa jelaskan di detailnya oleh nanti tim yang akan menyampaikan. Intinya bahwa surat-surat keterangan permohonan ini terkait dengan nanti kalau ada pilihan kepala desa atau mengenai surat keterangan tidak pernah dihukum, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak harus datang ke Pengadilan Negeri Unaha, bisa mengaksesnya dari rumah atau dari HP Bapak Ibu saja. Seperti itu, memudahkan. Ya, nanti masalah teknisnya akan dijelaskan. Terus layanan e-pandu. E-pandu ini adalah layanan berbasis elektronik dalam administrasi perkara pidana mengenai permintaan persetujuan penyitaan atau penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk dan berbagai layanan administrasi pada perkara pidana. Jadi ini pun tidak perlu lagi teman-teman dari Polsek datang untuk atau teman-teman yang akan mengambil putusan tidak perlu datang, tinggal bisa pada e-pandu seperti itu. Oke. Terus tiga itu layanan PTSP online. Layanan PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Unaha, dan ini sudah PTSP PM Unaha. Beberapa kalau bisa melihat mungkin yang sudah berteman WA dengan saya sering membuat di status atau mungkin di website Pengadilan Negeri Unaha atau di Instagram dan Facebook media sosialnya PM Unaha, PTSP PM Unaha sekarang dengan tampilan baru. Beberapa mengatakan bahwa seperti hotel, interiornya, dan ini memang kami ambil dari kami gunakan maksimal mungkin dari DIPA dari Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Unaha. Dan insya Allah di sana ada petugas PTSP yang handal, ramah, ya, santun dalam menyapa dan memberikan pelayanan. Ini adalah PTSP online berupa PTSP, layanan PTSP via Zoom atau video call. Jadi Bapak kalau bertanya mau bagaimana syaratnya mengajukan gugatan segala macam bisa melalui PTSP online. Monggo, nggak usah datang jauh-jauh. Saya bisa membayangkan bagaimana dari Konawe Kepulauan harus datang ke Unaha seperti itu. Ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan petugas PTSP secara langsung melalui online, melalui Zoom maupun video call. Ini yang PTSP online. Terus layanan ICAKEP itu yaitu singkatan ya, informasi
cepat, akurat, efisien, dan pasti. Ya. Yang merupakan layanan berbasis chat pada WA yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pengguna layanan. Jadi kami sekarang menggunakannya adalah pengguna layanan dan pencari keadilan. Jadi untuk berkomunikasi dengan petugas informasi Pengadilan Negeri Unaha, ini yang dicatat. Ada lagi ini yang terbaru. Jadi ini adalah dari SDM yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, kolaborasi antara hakim-hakim dan ASN di PN Unaha, yaitu layanan ANOA yang ini baru beberapa hari yang lalu kami mengadakan launching yang mana diikuti oleh beberapa instansi terkait yang nanti MOU-nya akan kita tanda tangani bersama, yaitu mengenai layanan secara dari inovasi yang memudahkan masyarakat dalam pengajuan permohonan penggantian nama atau perubahan nama atau identitas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nanti hasilnya berupa persamaan pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan. Jadi nanti ini sangat saya benar-benar butuh support dari Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfo untuk diperkuat. Pak Bupati mohon untuk bisa diperkuat jaringannya di Konawe Kepulauan. Jadi di saat nanti ada masyarakat yang akan membutuhkan akan minta sidang untuk permohonan penggantian nama atau perubahan identitas, jadi bisa melalui layanan ANOA. Jadi tidak perlu hadir, semuanya melalui e-code, melalui pendaftaran secara online, dan kami berharap kalau bisa layanan yang sini berjalan dengan baik, jaringannya bisa sidang di sini. Nanti mau disiapkan, mau dicapil atau di mana. Ini kalau dengan era terang kami menggait adalah pemerintahan desa. Dan ini saya berharap kepala desa, perangkat desa untuk aktif menggunakan layanan ini dan mensosialisasikan kepada masyarakat Konawe Kepulauan. Seperti itu. Jadi itu layanan-layanan kami mengenai pensiun nanti bisa disampaikan, nanti akan disampaikan. Jadi ini semua adalah komitmen dari Pengadilan Negeri Unaha untuk mewujudkan prinsipal bagi seluruh masyarakat. Jadi kemudahan dan yang pasti layanan ini adalah kami memangkas atau upaya kami untuk masyarakat tidak dengan berdatang-datang, memudahkan dan tidak datang ke PN serta biaya yang tidak mahal, hanya biaya-biaya yang memang diwajibkan oleh negara masuk dalam masukan negara, agar kami tidak memangkas KKN. Jadi kita menghilangkan upaya kita untuk tidak bersinggungan dengan KKN, seperti itu. Dan jadi masih juga banyak ada layanan hukum dari kami yang bisa Bapak Ibu lihat pada website Pengadilan Negeri Unaha. Jadi insya Allah PN Unaha akan memberikan update-update yang terbaru bagaimana perkembangan Pengadilan Negeri Unaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dan selanjutnya layanan ini adalah bagian dari presentasi dari Pengadilan Negeri Unaha terhadap program Mahkamah Agung yang dalam era baru memberikan peradilan yang modern dan agung. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Bapak Bupati dan para tamu undangan yang saya hormati, saya banggakan. Dalam MOU ini ada berbagai MOU yang nanti akan kami sampaikan, yaitu MOU antara Pengadilan Negeri Unaha dengan Dinas Dukcapil. Ya, ini diharapkan membawa kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan identitas yang terkait dengan aplikasi ANOA. MOU dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini terkait dengan era terang. Ya, yang saya sampaikan mengenai surat-surat keterangan tidak dipidana, tidak dalam dicabut hak pilihnya, segala macamnya. MOU Pengadilan Negeri Unaha dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terkait kerjasama antara
pengadilan Gunaha untuk pelatihan dan pelayanan penyediaan layanan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Dan MOU dengan komunikasi dan informasi ini membawa manfaat penyediaan informasi layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, serta dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat bekerja sama dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Jadi, bahwa pengadilan sekarang memang tidak hanya masyarakat yang normal secara fisik maupun non fisik, namun kita juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan atau hak-hak dari kaum difabel. Ya, kalau Bapak Ibu melihat perkembangan PM Gunaha sekarang kan sudah melaksanakan semua layanan untuk difabel. Ya, dan ini diharapkan untuk pendampingan di persidangan maupun saat mengajukan layanan. Ya, jadi seperti itu. Dan yang pasti dengan pemerintah Pemda Konkem, Bapak Bupati, kami berharap Bapak untuk bisa mendukung program kerja di masing-masing instansi dalam bidang penyediaan layanan hukum bagi masyarakat Konawe Kepulauan, serta mengembangkan dan mensosialisasi layanan hukum kami bagi masyarakat Kepulauan. Itu harapan kami dari Pengadilan Negeri Gunaha. Selanjutnya Pak Bupati, sebelum saya menutup, bahwa saya teman-teman yang pernah satu atau dua orang yang pernah kesini menyampaikan bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan, padahal teman-teman kesini di tahun 2021 ada 1-2 yang kesini, sudah terjadi perbedaan yang lumayan banyak. Informasi dari teman-teman yang sudah kesini, ternyata wajah Konawe Kepulauan sekarang sudah berubah, padahal tahun 2021 kalau tidak salah, karena itu kepemimpinan Pak Febrian Ali teman-teman kesini, sebagian ada yang kesini. Informasi dari Bapak Ibu yang pernah kesini waktu itu kala kepemimpinan Pak Febrian Ali, berbeda Bu, sekarang tambah ramai, tambah lebih bersinar, tambah lebih tertata. Jadi saya salut terhadap pemerintahan pemerintah Konawe Kepulauan untuk ukuran yang baru 9 tahun ya Bapaknya. Luar biasa untuk kabupaten yang 9 tahun ini. Saya harapkan terus semangat, apalagi yang SDM-nya masih muda-muda. Ayo kita rubah mindset semuanya. Saya dukung Pak Bupati untuk kemajuan kita, kemajuan SDM dan pada masyarakat. Karena semua yang menikmati adalah masyarakat Konawe Kepulauan. Terus ada nanti Pak Bupati mohon waktunya untuk Bapak bisa podcast, karena kami ada podcast nanti kita akan di YouTube channelnya Pengadilan Negeri Gunaha, mungkin nanti malam waktunya Pak Bupati akan untuk podcast, mengisi podcast Pengadilan Negeri Gunaha, dan itu bisa Bapak lihat nanti di di YouTube channel kami di Pengadilan Negeri Gunaha. Dan yang mohon maaf juga Pak Bupati, saya mungkin kami ini rombongan dari PM Gunaha di sini agak lama, terhitung sampai minggu, bahwa begitu kemarin saya pakai kepada ketua pengadilan akan melaksanakan sosialisasi kerja di Konawe Kepulauan. Beliau sangat menyambut dan beliau melihat bahwa Konawe Kepulauan juga dalam acara Konawe Kepulauan. Jadi beliau akan hadir hari ini, namun karena ada pelantikan sampai ketua pengadilan, jadi mohon maaf besok baru bisa kesini ya Pak. Jadi mohon maaf, besok kembali lagi kami ada dari rombongan pengadilan tinggi, rombongan dari ketua pengadilan tinggi, wakil ketua pengadilan tinggi, dan beberapa hakim tinggi serta tim IT dan media pengadilan tinggi Gunaha, pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara akan bersilaturahmi juga di Kabupaten Konawe Kepulauan. Insya Allah sampai hari Minggu nanti acara di Pantai Kampak. Jadi seperti itu, mohon kiranya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi saya sebagai ketua timnya di sini yang mengawal teman-teman ada Gunaha, mohon maaf yang sebesar-besarnya merepotkan dan semuanya jadi fokus juga di artian kita harus sama-sama banyak yang dipikirkan dari Pemda Konawe Kepulauan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Pak Bupati. Sekali lagi maaf jadi saya akhiri, saya sebagai ketua pimpinan dari Pengadilan Gunaha mengucapkan terima kasih
kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan jajarannya serta masyarakat Konawe Kepulauan yang telah menerima kami dan memfasilitasi dalam kegiatan ini, serta apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga doa kami Kabupaten Konawe Kepulauan semakin maju, kompetitif, masyarakat sejahtera, dan diberkahi langkah-langkahnya untuk kemajuan Konawe Kepulauan, dan sama halnya pada kami warga Pengadilan Negeri Unaha, kita saling mendoakan, saling mendukung dalam hal kebaikan dan kemajuan. Terima kasih, semoga Allah SWT mengabulkan doa kita semua dan menjadikan Bapak Bupati dan seluruh jajarannya ini semua menjadi ibadah yang akan dibalas lebih yang lebih banyak dengan baik-baiknya pembalasan. Itu dari kami, doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sosialisasi layanan Pengadilan Negeri Unaha yang langsung dipandu oleh Bapak Yang Agus Riyadi SH. Beliau ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Unaha dan beliau juga yang menciptakan lagu Mars PN Unaha. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaha, yang saya hormati Bapak Asisten Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan, yang saya hormati para OPD Kabupaten Konawe Kepulauan, para camat, para kepala desa, dan tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya melakukan sosialisasi atau presentasi, izinkan saya secara pribadi memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yang Agus Riyadi. Kebetulan saya sebagai hakim juga sebagai ketua tim penggerak media dan IT Pengadilan Negeri Unaha, sekaligus juga di Pengadilan Negeri Unaha. Nah, pada pagi ini kita akan mensosialisasikan seperti itu. Nah, sekarang bapak-bapak yang memerlukan surat keterangan tersebut atau pihak-pihak yang memerlukan surat keterangan tersebut tidak perlu langsung datang ke pengadilan. Kalau dulu Pak, mungkin bapak-bapak ibu langsung datang ke pengadilan mengajukan permohonan segala macam, lalu diperiksa, diverifikasi, baru nanti keluar surat keterangannya. Namun kali ini Pengadilan Negeri Unaha melakukan inovasi, memangkas birokrasi, artinya tidak perlu datang langsung ke pengadilan, cukup dengan membuka aplikasi Era Terang, atau nanti ada cara lain yang bisa dilakukan, nanti dijelaskan di akhir. Nah, ini ada beberapa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Ini yang paling sering diminta, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ini juga yang sering diminta biasanya untuk mendaftar kepala desa dan atau bupati, biasanya mendaftar sebagai bupati. Nah, ini surat-suratnya. Nah, ini syarat-syaratnya standar aja Bang, SKCK, fotokopi, KTP, fotokopi, email yang aktif, pas foto, dan materai 10.000. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini linknya Pak, linknya untuk aplikasi Era Terang. Ini ada, bisa diklik linknya ini langsung, atau nanti buka website Pengadilan Negeri Unaha.
Bapak-bapak sekalian tinggal klik saja Pengadilan Negeri Unaha, langsung nanti muncul websitenya, ada semua di situ. Nah, layanan yang kedua itu e-Cakep, tadi sudah dijelaskan juga. E-Cakep ini adalah layanan informasi cepat akurat yang persis chat WA. Artinya bapak-bapak sekalian dengan melakukan chat WA ke nomor e-Cakep yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, nanti dibagikan nomornya, itu bisa bertanya tentang layanan-layanan apa saja atau bagaimana sih seharusnya kita mengajukan kebutuhan kita ke pengadilan gitu. Jadi selalu standby Pak untuk e-Cakep ini. Nah, ini alurnya. Pengguna layanan mengakses website Unaha atau langsung ada nomornya di situ, di website juga ada nomornya e-Cakep. Langsung mengklik open chat. Nah, lalu bertanya di sini, nanti admin dari e-Cakep akan langsung membalas. Nah, layanan yang ketiga itu adalah layanan PTSP online. PTSP online itu singkatan Pak, pelayanan terpadu satu pintu. Kalau dulu kita melayani masyarakat itu ke masing-masing bagian, misalnya ke hukum, bagian hukum, ke bagian pidana, ke bagian perdata. Nah, sekarang tidak perlu, jadi langsung bisa ke satu tempat, satu titik untuk meminta layanan masing-masing layanan. Ada bisa pidana, perdata, hukum, dan bagian umum, itu satu pintu. Sekarang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan layanan masing-masing bagian. Nah, inovasi adalah kita tidak masyarakat bisa meminta layanan ini tidak harus datang lagi ke pengadilan. Jadi bisa melakukan via Zoom. Ada juga nanti di website Pengadilan Negeri Unaha, tinggal klik saja, itu nanti bisa meminta Zoom, artinya bisa bertanya ke petugas secara langsung gitu, berhadapan-hadapan via Zoom atau via video call WhatsApp. Nah, ini alur-alurnya seperti ini. Intinya sebetulnya sangat mudah, tinggal buka website, ada aplikasi PTSP online, ada aplikasi lainnya, tinggal diklik saja, nanti langsung terhubung dan bisa langsung diterima dan bertanya terkait kebutuhan layanan. Nah, ini kita jelaskan terakhir nanti untuk Anoa. Selanjutnya ini konsinyasi ini sebetulnya lebih saya jelaskan sedikit saja karena ini lebih kepada pemanfaatannya kepada pemerintah daerah, biasanya yang dalam hal pembangunan pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum seperti infrastruktur begitu. Nah, ini biasanya Pemda itu menitipkan uang ganti rugi kepada masyarakat ke pengadilan. Nah, itu saja untuk konsinyasi, mungkin gambarannya seperti itu. Nah, ini layanan Prodeo ini adalah layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, sebetulnya ada di pengadilan Pak, cuma sosialisasinya saja yang kurang. Nah, jadi makanya kami menggandeng Pemda itu supaya sampai ke masyarakat bahwasanya masyarakat mampu itu bisa berperkara di pengadilan tanpa harus membayar. Nah, syarat-syaratnya adalah ini. Yang pertama, surat keterangan tidak mampu atau SKTN yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, atau kepala wilayah setempat, surat keterangan tunjangan sosial, dan surat pernyataan tidak mampu yang dibuat oleh pemohon. Ini surat-surat yang menunjukkan bahwasanya pemohon yang memohonkan pembebasan biaya perkara, layanan pembebasan biaya perkara itu betul-betul orang yang tidak mampu. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, ini komponen biaya yang ditanggung sangat banyak sebetulnya untuk layanan Prodeo tersebut. Ini ada biaya materai, biaya pemanggilan. Itu saya jelaskan sedikit. Kalau kita mau bersidang Pak, misalnya perkara pidana, perdata, nah itu khususnya perdata itu ada biaya panggilan untuk pihak yang digugat, begitu kalau itu gugatan. Nah, di situ kalau kita mengajukan Prodeo atau layanan hukum secara cuma-cuma, ini bisa dibebaskan biaya-biaya tersebut, dan ini sangat banyak, termasuk biaya pemberkasan dan lain pengiriman dan lain sebagainya. Nah, itu sangat banyak.
Nah, ini ada kaitannya dengan pelayanan pos bantuan hukum atau pos bantu. Kalau tadi secara prodio itu ditafsirkan bahwasanya masyarakat miskin bisa meminta layanan berperkara secara cuma-cuma di pengadilan. Nah, pos bantu ini adalah pelayanan bantuan hukumnya, artinya pendampingan oleh pengacara. Nah, pengacara ini sekarang itu sudah standby atau ada di kantor pengadilan. Untuk seluruh pengadilan di seluruh Indonesia itu sudah ada kantor pengacara yang artinya siap untuk memberikan layanan berperkara secara cuma-cuma. Nah, berperkara di sini termasuk perkara pidana bisa diajukan, perkara perdata juga bisa diajukan. Artinya kalau ada masyarakat yang bersengketa tentang tanah atau hutang piutang, itu perkara perdata biasanya itu bisa meminta pembebasan perkara dengan syarat-syarat yang tadi. Artinya masyarakat tersebut harus meyakinkan bahwasanya dirinya tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan sebagainya. Nah, ini jenis layanannya ada informasi, konsultasi, advice, saran, pembuatan dokumen. Nah, ini dilakukan oleh pengacara yang ada di pengadilan, yang berkantor di pengadilan. Sedikit saja kalau panja biaya perkara ini informasi saja sebenarnya buat masyarakat bahwasanya komponen-komponen biaya perkara apa saja yang ada di pengadilan. Biasanya bisa kita lihat di website Pengadilan Negeri Unaha. Ini websitenya Pak. Nah, ini atau kalau kita masyarakat awam bisa klik saja Pengadilan Negeri Unaha, langsung muncul websitenya. Nah, sidang keliling ini tadi sudah dijelaskan juga. Sidang keliling ini sebetulnya kita tetap bersidang seperti di kantor pengadilan, tapi dari pengadilan yang turun ke masyarakat, artinya sidang di tempat, bukan di luar gedung pengadilan maksudnya. Misalnya di tahun ini juga bisa kita kapan-kapan turun untuk bersidang kalau ada perkara-perkara yang memungkinkan untuk disidangkan secara cepat. Nah, tujuan sidang keliling adalah memberi kemudahan mewujudkan proses peradilan yang sederhana dan menjangkau wilayah yang memiliki akses jalan dan jaringan yang sulit. Nah, ini kayaknya kriterianya sudah ada di sini semua Pak ya. Dua Wonogiri ini sebetulnya bisa ini dilakukan karena sebagaimana tujuan sidang keliling. Sebenarnya tujuan utama sidang keliling ini adalah tetap mengedepankan keadilan. Artinya jangan sampai masyarakat yang ada di pelosok atau masyarakat yang kurang aksesnya untuk menjangkau kantor pengadilan tidak diberikan layanan keadilan oleh negara. Makanya diadakanlah sidang keliling oleh pengadilan negeri. Nah, ini aplikasi pandu ini sebetulnya lebih ke kepolisian, karena kepolisian menjelaskan sedikit saja di sini. Ini untuk permohonan perpanjangan penahanan misalnya dari kepolisian, permohonan penyitaan dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya kembali ke aplikasi Anoa. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwasanya aplikasi Anoa ini aplikasi yang berbasis permohonan. Jadi saya jelaskan sedikit Bapak-bapak Ibu, apa bedanya gugatan dengan permohonan. Nah, kalau gugatan itu dia lebih cenderung kepada perkara perdata yang ada dua pihak. Misalnya Bapak atau Ibu dengan orang lain yang berperkara tentang tanah, kepemilikan tanah. Nah, itu perkara perdata tapi gugatan saling menggugat atau digugat. Nah, atau tentang hutang piutang. Nah, itu kan ada dua orang yang bersengketa di situ. Nah, itu makanya disebut gugatan. Tapi kalau permohonan itu hanya satu pihak yang memohon. Contohnya permohonan ganti nama. Nah, itu kan tidak ada orang lain yang dilibatkan di situ. Hanya kita sendiri sebagai pemohon yang meminta pergantian nama misalnya. Nah, itu namanya permohonan, bukan gugatan karena hanya satu pihak saja. Nah, permohonan inilah yang difasilitasi atau berafiliasi dengan layanan Anoa. Kenapa? Karena pemohon atau masyarakat yang ingin
atau perubahan data kependudukan lainnya seperti tanggal lahirnya salah misalnya, atau tempat lahirnya salah, nah itu berdasarkan undang-undang itu bisa mengajukan perubahannya ke pengadilan. Nah nanti dari penetapan yang dikeluarkan pengadilan akan diteruskan ke dinas terkait, biasanya ke dinas catatan sipil. Nanti catatan sipil yang mengeksekusi itu untuk merubah data atau dokumennya seperti itu. Nah layanan ANOA itu sendiri basisnya ada barcode. Saya tunjukkan sedikit. Nah di sini kenapa kami menggandeng dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, karena kami perlu memastikan layanan ini sampai langsung ke masyarakat, terutama ke masyarakat desa yang mungkin akses informasinya terbatas. Nah, contohnya seperti ini, nanti barcode-nya bisa dilihat ke depan. Ini mungkin nanti akan dibagikan oleh tim. Nah ini barcode ini tinggal bapak-bapak kepala desa atau kepala dinas dan bapak-bapak OPD lainnya tempel di kantornya masing-masing. Nah nanti masyarakat yang membutuhkan itu bisa men-scan, tapi syaratnya HP-nya harus Android minimal, karena ada scan barcode-nya di sini. Nah ini untuk ANOA yang scan pertama adalah scan pengisian data pemohon. Nanti kita jelaskan sedikit. Nah ini ada di sini. Nah ini scan, ada dua scan di situ, scan barcode. Yang pertama adalah pengisian data pemohon, nama segala macam, identitas pemohon. Yang kedua adalah scan barcode sebelah ini yang saya pegang ini. Nah ini scan tentang contoh surat permohonannya. Misalnya mau ganti nama, mau ganti identitas yang lainnya, kependudukan yang lainnya, ada semua di sini formulirnya. Tinggal diisi. Tapi kalau sudah diisi, di print kalau ditandatangani, setelah ditandatangani, di scan kirim ke pengadilan, email pengadilan. Nanti ada dicantumkan juga di sini. Nah setelah itu dari pengadilan nanti akan melakukan verifikasi dan validasi. Artinya kita mengkonfirmasi via telepon yang dicantumkan tadi di pengisian data tadi. Ada nomor telepon yang harus diisi. Nah, nomor telepon itu gunanya untuk verifikasi apakah betul pemohon ini benar-benar orang yang mengajukan permohonan ganti nama misalnya. Nah, setelah diyakinkan dan ternyata betul, maka akan didaftarkan, akan dibuatkan akun untuk pendaftaran sidang permohonan secara online. Jadi nanti prosesnya akan dihandle oleh admin yang ada di pengadilan negeri Undangan. Nanti setelah itu akan dikirimkan virtual account. Nah, virtual account ini adalah nomor untuk membayar biaya perkara permohonan. Biasanya tidak mahal itu, sekitar 100 atau 200 ribu saja. Jadi pada kita datang ke pengadilan, Pak, biayanya lebih besar gitu. Tapi dengan dikirim virtual account ini, nanti pemohon tinggal menunggu email yang terdaftar untuk menunggu panggilan sidang. Nah, kita bahas selanjutnya ke panggilan sidang dan persidangan. Nah sebetulnya kenapa kami membutuhkan dinas Capil juga di sini Pak, terutama Pemda dan dinas Capil itu untuk memfasilitasi masyarakat yang menginginkan sidang online untuk permohonan tadi saya jelaskan supaya tidak harus langsung ke gedung pengadilan. Nah karena sidang ini butuh ruangan, nah makanya mungkin ada yang dari dinas Capil tadi malam sudah berbincang-bincang sedikit. Nanti setelah sosialisasi ini kami akan berkoordinasi lagi supaya masyarakat nanti tinggal datang ke Capil untuk melakukan persidangan online untuk permohonan data kependudukan dan lain-lain. Nah mungkin itu saja sedikit dari kami tentang terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Undangan. Nah penutupnya saya akan sampaikan bahwasanya inovasi ini lahir karena kami melihat kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengawan Kepulauan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Undangan itu belum maksimal kita jangkau.
Makanya kami adakan layanan-layanan atau sosialisasi seperti ini supaya masyarakat mengetahui ternyata ada kemudahan yang diberikan oleh negara melalui pengadilan negeri Unaha untuk mendapatkan layanan hukum dan layanan-layanan lainnya. Nah, semoga kami berharap semoga bermanfaat layanan-layanan ini ke depan. Nanti kami akan bagikan Pak stiker ini. Ada lagi satu stiker yang akan kami bagikan, yaitu stiker tentang layanan-layanan yang ada di pengadilan negeri Unaha di luar layanan yang kami sebutkan tadi. Silakan di scan barcode, ada informasinya di sana semua. Kalau itu belum jelas, bisa lihat di websitenya, tinggal ketik saja di Google kalau tidak tahu websitenya. Kalau itu belum jelas juga, ada di sini nomor WA yang bisa dihubungi, yang bisa ditanya-tanya setiap waktu. Ada juga nomor, bukan nomor, ada juga Instagram dan FB tentang pengadilan negeri Unaha dan layanan-layanan lainnya. Dan di sini yang paling penting ada website yang bisa dihubungi. Demikian, semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan. Kami mengharapkan kerjasama ini tidak hanya hari ini saja, tapi berikutnya ke depannya bisa kami lakukan sosialisasi yang lain dan inovasi yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengambil posisi yang baik. Ya, cukup dengan hormat Bapak Bupati dan Ibu Ketua untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami memanggil dinas terkait. 1. Dinas Administrasi dan Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan terakhir Dinas DPPKB P3A. Kepada rekan media kami persilakan untuk mengambil posisi di sebelah kanan. Selanjutnya Dinas Kesehatan.
Menyusul Dinas PMD, Dinas Sosial, menyusul Dinas Kominfo, dan yang terakhir Dinas BPPKB P3A. Kepala dinas terkait kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya penyerahan secara simbolis stiker layanan kepada Bupati Konai Kepulauan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaha.
Selanjutnya penyerahan plakat dari Pengadilan Negeri Unaha ke Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya penyerahan plakat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Pengadilan Negeri Unaha. Ya, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami undang Prokopimda Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kepala Dinas terkait dan MOU. Kami persilakan. Cukup. Kami undang keluarga besar Pengadilan Negeri Unaha untuk foto bersama. Pakai HP. Ya, tim IT kami persilakan untuk bergabung. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Dengan hormat.
Ya, kami undang pada Ramil Wawon ini untuk kita foto podcast. Sudah ada?